Hai, Sobat Pedia. Kembali lagi di episode kali ini kita akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Span yang dirilis tahun 1997. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi pengetahuan menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film Span ini menceritakan sebuah kisah tentang seorang manusia yang melakukan perjanjian dengan sang Raja Iblis. Film ini disutradarai oleh Mark Neck, dibintangi oleh John Leguizamo, Michael J. White, Teresa Randall dan beberapa nama besar lainnya. Peperangan antara neraka dan surga segera dimulai. Pemimpin neraka yang bernama Melbogia mengirim seorang badut ke bumi untuk mengambil nyawa manusia dan dijadikan sebagai pasukan neraka dan menggunakan mereka untuk menyerang kerajaan surga dengan cara menciptakan kiamat di bumi ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah seorang prajurit terhebat yang akan memimpin pasukan neraka menembus gerbang surga dan menghancurkannya. Di pangkalan udara militer Hong Kong, seorang asasin yang bernama Al Simmons membunuh semua penjaga menara pengawas. Di sana dia mempersiapkan sebuah rudal. Al mengarahkan rudal tersebut ke sebuah pesawat incarannya yang berisi target yang dia incar dan rudal pun ditembakkan. Seketika hancurlah pesawat tersebut dan menewaskan semua orang yang ada di sana. Al lalu pergi dan meletakkan menara pengawas untuk menghapus barang bukti. Keesokan harinya, berita-berita di dunia menyiarkan perihal serangan pesawat di Hong Kong yang menewaskan pimpinan militer Aljazair dan ratusan nyawa orang tidak berdosa, memicu protes anti-Amerika di seluruh dunia. Di dalam markas agen rahasia E6 di Amerika, pemimpin agen yang bernama Jason Wynn bernegosiasi dengan sang badut neraka. Si badut menagih janji Wynn yang akan menyelesaikan senjata biologis yang dijanjikan. Wynn menjelaskan kalau senjata itu sudah siap. Si badut akan membantu Wynn menjadi penguasa dunia jika senjata biologis itu sudah siap digunakan. Si badut kemudian mengungkapkan keinginannya untuk merekrut salah satu anak buah terbaik Wynn yang bernama Al Simmons. Si badut kemudian pergi. Di pagi hari seorang agen yang bernama Terry menunggu di depan rumah Al. Dia melihat istri Al hendak pergi berangkat bekerja. Di belakangnya, Al pun muncul. Al mengucapkan salam perpisahan pada anjing kesayangannya Space lalu kemudian berangkat bekerja bersama Terry. Di dalam mobil, Terry memberitahu kalau misi yang semalam dijalankan oleh Al ternyata membunuh ratusan nyawa tak berdosa yang ada di sekitar pesawat. Al pun sejenak merenung. Di dalam kantor atasannya Wynn, Al marah karena seharusnya target semalam bersih dari rakyat sipil. Namun ternyata tidak. Al mulai tidak nyaman dengan pekerjaan ini dan menyatakan ingin mengundurkan diri. Namun Wynn menolaknya. Wynn mengatakan kalau dia akan memberikan Al satu misi terakhir sebelum nantinya dia akan membebas tugaskannya. Wynn pun menyuruh Al menghancurkan satu pabrik yang diindikasi menciptakan senjata biologis di Korea Utara. Al pun setuju. Singkat cerita, Al sudah sampai di Korea Utara. Al menyusup masuk ke dalam pabrik. Dia membunuh para penjaga yang ada di sana. Di dalam pabrik Al bingung saat melihat banyak bom yang sudah terpasang dan siap meledak. Tiba-tiba muncul Wynn. Wynn menyatakan kalau dia akan melepaskan virus yang ada di sana agar terlepas sampai di kota terdekat yang berpenghuni 8.000 jiwa sebagai bahan uji coba virus. Al mencoba menghentikan namun dari jauh dia ditembak oleh anak buah Wynn. Al tak berdaya. Anak buah Wynn melumuri tubuh Al dengan bensin. Wynn kemudian menjelaskan kalau pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dengan mudah bisa keluar masuk begitu saja. Jika ingin keluar maka dia harus mati. Wynn lalu melemparkan rokoknya ke arah tubuh Al dan seketika muncul kobaran api di sekujur tubuh Al. Beberapa saat kemudian, tempat itu pun juga meledak. Di malam yang gelap, di bawah rintik hujan, di atas gedung bekas gereja, Al kembali terbangun sambil kesakitan. Di sampingnya terdapat sang badut neraka yang tertawa melihat kebangkitan kembali Al. Dengan terlatih Al berjalan menuruni tangga. Sesampainya di jalanan, Al melihat wajahnya sendiri di pantulan air yang hancur terpanggang. Al kemudian ditemui oleh seorang anak kecil yang bernama Zack dan seorang pria dewasa bertopi koboi. Mereka menjelaskan kalau saat ini Al berada di Red City, sebuah distrik kumuh di tengah kota. Kemudian Al terus berjalan menyusuri jalanan. Si pria itu mengajak Al untuk bergabung dengannya, namun Al menolak. Al memilih untuk pulang.
Siang harinya sesampainya di rumah, Al terkejut karena di sana sedang diadakan sebuah acara ulang tahun seorang anak kecil. Al melihat istri tercintanya, Wanda yang saat ini menikah dengan sahabatnya sendiri, Terry, anjing kesayangan Al. Space berlari ke arah Al. Si gadis kecil anak Wanda yang bernama Sayan pun mengikuti anjing itu. Wanda melihat putrinya berbicara dengan orang asing buruk rupa. Terry pun marah dan berusaha mengusir Al yang hanya diam saja di sana. Si badut kemudian datang dan menyebut kalau manusia yang menjijikan ini adalah peliharaannya. Badut itu mengajak Al untuk pergi. Di dalam lorong kumuh, si badut melepaskan kostumnya. Ternyata dia adalah si badut neraka yang sebelumnya menemui Al di sana. Al merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Si badut menjelaskan kalau saat ini tubuh nekroplasmanya sedang melalui tahap larvanya dan sebentar lagi akan mengeras. Al yang kesakitan meminta untuk dibawa ke rumah sakit saja. Si badut yang mendengarnya itu pun tertawa. Si badut menjelaskan kalau Al sudah mati, untuk apa dibawa ke rumah sakit. Al yang kesal kemudian bertanya siapa si badut itu sesungguhnya. Si badut kemudian menunjukkan kilas balik masa lalu setelah Al dibakar hidup-hidup oleh Win. Al dibawa masuk ke dalam dimensi lain. Al masuk ke dalam kerajaan neraka yang dipimpin oleh seorang raja iblis yang bernama Melbogia. Melbogia menawarkan perjanjian pada Al. Jika Al bersedia menjadi panglima perangnya, maka dia akan menghidupkan Al kembali dan bisa berkumpul kembali dengan istri tercintanya. Tanpa pikir panjang Al pun setuju. Sebagai tugas pertama, Melbogia memerintahkan Al untuk membunuh Jason Win, mantan atasannya. Al pun kembali dikirim ke bumi. Ternyata proses kebangkitan kembali Al di bumi membutuhkan waktu 5 tahun lamanya. Selama 5 tahun itu, Wanda yang telah kehilangan memutuskan untuk menikah lagi dengan Terry. Di sini Al merasakan amarah yang besar pada Win. Al ingin balas dendam atas perbuatan Win padanya. Si badut kemudian mengajak Al pergi ke pemakaman. Di depan makamnya sendiri, si badut menyuruh untuk menggali makam. Di tempat lain di dekat sana, 3 orang pemuja setan sedang melakukan ritual. Seusai menggali, Al terkejut. Al mengambil sebuah kalung dan kemudian berteriak histeris. Beberapa pemuja setan tadi mendekati Al. Karena kesal, Al memukul salah satu dari mereka. Tidak terduga pukulan itu membuat orang tersebut terlempar jauh. Al sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa, lalu tiba-tiba muncul tanduk besi di sekitar tubuh Al. Al semakin kesakitan. Sekujur tubuhnya berubah bertransformasi menjadi Hellspawn yang sempurna. Para pemuja setan yang ada di sana pun kabur ketakutan melihat keadaan Al saat ini yang sudah berubah. Atas nama iblis, dengan resmi si badut melantik Al menjadi seorang Span, sang jenderal pasukan neraka. Si badut memperingatkan Span untuk melaksanakan semua perintah Melbogia. Jika tidak, si badut masih bisa membunuh Span dan mengirimnya kembali ke hadapan Melbogia untuk disiksa. Si badut menjelaskan meskipun hidup abadi, namun Span masih bisa dibunuh dengan cara dipenggal. Si badut mengancam Span agar tidak macam-macam dengannya. Al mengambil kalung foto miliknya lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Mereka berdua kembali ke dalam gang sempit di Red City. Si badut lalu pergi meninggalkan Span. Al yang kesal mengamuk tak karuan. Al kembali ditemui oleh si pria bertopi koboi. Dia mengaku bernama Cogliostro. Dulu dia juga seorang Span 500 tahun lalu. Ia berusaha memberitahu sesuatu, namun Al tak peduli. Dia langsung pergi meninggalkannya. Di dalam markas agen rahasia Essex, Win memeriksa isi CD yang berisi data tentang virus influenza mematikan yang telah disiapkan untuk menguasai dunia. Percobaan 5 tahun lalu di Korea Selatan telah sukses membunuh ribuan korban dalam sesat. Win pun berhasil menciptakan virus yang mematikan dan hanya pihaknya lah yang memiliki vaksin virus tersebut. Dia berencana menyebarkan virus itu ke seluruh dunia. Siapapun yang menolak untuk tunduk atas perintahnya akan dihancurkan. Sementara itu di depan, Span menerobos masuk gudang senjata dan mencuri beberapa persenjataan yang ada di sana. Di dalam, Terry menemui Win. Win memuji Terry yang telah mengatasi kecurigaan media sebagai juru bicaranya. Di depan Win, Terry menjelaskan kalau dia sudah lelah. Dia tidak ingin berbohong di depan media lagi. Terry ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak diduga Win malah mengancam Terry agar tidak macam-macam, karena Win tidak segan-segan untuk menghabisi Wanda dan putrinya. Mendengar ancaman itu,
Teri terpaksa menuruti kemauan Win. Tidak sengaja, Teri melihat CD bertuliskan operasi spesial. Win dan Teri kemudian pergi. Win dan rombongannya pergi menuju gedung pertemuan para pemimpin dunia. Sesampainya di sana, Win bertransaksi dengan beberapa pemimpin dunia. Win mengajak mereka bergabung dengannya. Di tengah-tengah negosiasi tiba-tiba dari atas turun Span menjebol gedung tersebut. Span bermaksud untuk membunuh Win. Win langsung sadar kalau makhluk aneh di depannya adalah Al Simmons. Al kemudian mengajar Win. Al lalu menangkap Teri dan menginterogasinya. Kenapa dia menikahi Wanda? Teri menjawab kalau dulu saat Al tiada Wanda sangat sedih. Teri hanya ingin menolongnya. Teri juga menyebut kalau putri Wanda yang bernama Sayen adalah anak kandung Al. Al lalu melepaskan Teri dan berniat mengejar Win kembali. Namun dari belakang, Al diserang anak buah Win dan terjadi baku tembak. Al tertembak beberapa kali dan ia pun kabur untuk berlindung. Di dalam dapur, Al melihat luka tembak di tubuhnya bisa sembuh sendiri. Lalu Al kembali muncul dan menghajar anak buah Win. Al membunuhnya tanpa ampun. Di bawah, si badut neraka kembali muncul. Dia berkata kalau dia bangga dengan Al. Lalu tiba-tiba ratusan pasukan muncul menyerang Span. Span terdesak hingga terlempar keluar dari gedung. Saat terjatuh, rantai besi keluar dari tubuhnya. Tubuh nekroplasmanya berubah bentuk sehingga Span bisa merangkak di tembok. Dari bawah, Span masih terus ditembaki. Jubah Span kemudian muncul dan membuatnya tidak terlihat. Namun Span tidak sengaja menjatuhkan beton. Posisinya pun ketahuan. Dia kembali dikejar dan tertembak hingga jatuh. Jubahnya kemudian muncul dan membawanya terbang pergi menjauh. Span kembali ke Red City. Di depan gedung pertemuan, Win ditemui si badut. Win marah kenapa Al Simmons saat ini malah mengincarnya. Si badut menjelaskan kalau Span itu masih labil dan belum sempurna. Nantinya si badut menyiapkan Span untuk membantu mereka. Si badut memberitahu Win kalau dia akan memasukkan sensor detak jantung di tubuh Win agar jika nanti detak jantung Win berhenti maka virus yang sudah disiapkan akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi tidak ada orang yang berani macam-macam dengan Win. Win pun setuju. Di dalam kampus, dari kejauhan Al melihat wanita yang sedang memberikan seminar. Wanda menyadari kehadiran Al. Al pun pergi. Di luar, Al mendengar suara jeritan. Di dalam ruang olahraga, ada Sayen dan anjingnya Space. Sayen kesakitan karena terjatuh. Al memeriksa keadaan Sayen. Sayen tidak takut melihat penampilan Al. Al kemudian menggendong Sayen untuk kembali pada ibunya. Di dalam neraka, Melbogia murka karena si badut bukannya mengawasi Span malah main-main. Si badut merasa kesal karena kenapa bukan dia saja yang menjadi jenderal perang? Kenapa Melbogia malah memilih si anak baru Span? Si badut cemburu. Melbogia muak mendengar ocehan si badut. Melbogia ingin si badut memastikan kalau Span berhasil membunuh Win agar virus mematikan itu tersebar di seluruh dunia dan akhirnya jumlah pasukan nerakanya akan cukup untuk menyerang kerajaan surga. Di bumi, Teri membawa Wanda dan Sayen pulang dengan paksa karena ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Di tempat lain, Space malah tidak mau pulang. Space ingin terus bersama dengan Al. Di dalam Red City, karena mual Zack tidak ngajak memuntahkan makanan basi yang diambil dari tempat sampah. Ayah Zack yang melihat hal tersebut kesal karena Zack membuang-buang makanan. Dia memukul Zack. Dari belakang Al muncul dan menyerang ayah Zack. Saat akan menghabisinya, Zack mencegah Al melakukannya. Al kemudian pergi. Di tempat lain, Win menjalani operasi pemasangan sensor di jantungnya. Di dalam Red City, di atas gedung bekas gereja, Al menyiapkan berbagai persenjataan miliknya. Saat sedang berbincang-bincang dengan Zack, si badut muncul di hadapannya. Al kemudian menyuruh Zack untuk pergi karena akan sangat berbahaya di sana. Di depan Al, si badut terus menyuruh Al untuk menghabisi Win. Al yang muak mencekik si badut dan kemudian mendorongnya. Ternyata hal ini membuat si badut marah. Si badut menangkap Space dan kemudian mencekiknya. Span yang marah langsung menembak si badut. Si badut pun tumbang. Kemudian si badut kembali bangkit. Dengan emosi yang memuncak dia berubah bentuk. Dari dalam tubuhnya keluar monster mengerikan. Makhluk hidup yang bernama Violator itu adalah wujud asli si badut. Span dan Violator bertarung.
Violator memiliki kemampuan menyembunyikan diri. Saat sedang mencari, Span menemukan kalung milik Space yang terlepas akibat pertarungan. Dari belakang tiba-tiba muncul Violator dan langsung menghajar Span. Violator melempar Span hingga tertancap di pagar yang runcing. Violator kemudian kembali ke wujud badut. Si badut memberitahu kalau saat ini Win akan mendatangi rumah Wanda dan menyekapnya. Si badut mengancam, jika dia tidak mau tunduk pada perintah si badut maka Win akan membunuh Wanda dan putrinya. Si badut kemudian pergi. Cogliostro lalu datang membantu Span untuk turun. Luka-luka di tubuh Al pun sembuh dengan sendirinya. Di dalam kantor Essex, Terry mengkopi isi CD rahasia milik Win. Di dalam Red City, Al melihat ayah Zack yang akhirnya meninggal akibat imbas dari pertarungannya dengan Violator sebelumnya. Namun Al masih memiliki dendam. Dia ingin membalas dendam dengan membunuh Win. Cogliostro menjelaskan kalau Al harus merelakan semuanya, karena sejatinya Al sudah mati. Kini dia adalah Span. Kemarahan Span adalah kelemahannya. Melbogia memanfaatkan kemarahan Span untuk kepentingan mereka. Cogliostro justru menyuruh Al meninggalkan semua kenangannya di masa lalu karena hanya dengan cara ini Al bisa bebas. Perang antara surga dan neraka kini tergantung pada pilihan Span. Melihat Zack, Span berniat balas dendam dan mengambil senjatanya. Cogliostro lalu menyuruh Span membuang semua senjata itu karena tidak berguna. Di atas gedung, Cogliostro mengajari Span cara memaksimalkan kemampuan nekroplasma di dalam tubuhnya. Span bisa mengeluarkan apapun dari dalam tubuhnya. Span kemudian bersiap-siap untuk pergi. Dia menyuruh Zack untuk mencari anjingnya Space. Dengan motor curian, Span pun meluncur menemui Wanda. Di tengah jalan, Span dihadang oleh si badut dengan truk pengangkut cairan kimia. Si badut berusaha menghentikan laju Span. Si badut menembaki Span dengan aneka persenjataan. Jubah Span kemudian berubah bentuk menjadi perisai perlindungan. Si badut mengeluarkan cairan kimia dari truk dan Span pun tergelincir jatuh. Si badut kemudian berusaha menabrak Span dengan truknya. Dengan jubahnya, Span kembali membentuk perisai. Setelah menabrak perisai Span, truk yang dikendarai si badut meledak dan hancur. Si badut terlempar ke angkasa. Perisai Span sangat kuat dan mampu bertahan. Di dalam rumahnya, Terry memeriksa file virus mematikan milik Win. Tak disangka, dari belakang Win muncul menawan Wanda dan Cyan. Win menghancurkan komputer milik Terry. Beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan. Win menyuruh Wanda membukakan pintu. Ternyata itu adalah si badut. Si badut memberitahu kalau Span sebentar lagi sampai. Dia menyuruh untuk bersiap-siap dan sampailah Al memasuki rumah Wanda. Dari dalam perapian, keluar sosok Wanda yang terikat. Di belakangnya, Win mengancam akan membunuh Wanda jika Al menolak bergabung dengan pasukan neraka. Al dengan tegas menolak untuk bergabung. Dengan pisau, Win kemudian menusuk dada Wanda. Wanda pun diam tidak bergerak kemudian Al marah. Dia menyerang Win. Win lalu menjelaskan kalau dia mati maka virus akan menyebar ke seluruh dunia karena terdapat sensor di dalam jantungnya, namun Al tak peduli. Ia mengeluarkan pisau dari tangannya. Beberapa saat setelah melihat Cyan, Al mengurungkan niatnya. Al lalu mengeluarkan sensor dari dalam jantung Win dan kemudian menghancurkannya. Al tidak jadi membunuh Win. Di saat Al kembali memeriksa keadaan Wanda, ternyata Wanda masih bergerak. Wanda mengamuk dan menancapkan pisau di leher Al hingga tak berdaya. Ternyata Wanda adalah si badut yang menyamar. Si badut kesal karena rencananya kacau balau. Dia kesal karena Span tidak jadi membunuh Win. Win kemudian sadar kalau dia hanya diperalat saja. Karena kesal si badut mengeluarkan Wanda asli yang terikat. Dia berencana akan membunuh Wanda dengan tangannya sendiri. Lalu dari belakang muncul Cogliostro untuk menghentikan si badut. Si badut kemudian kabur memasuki perapian. Cogliostro membebaskan semua tawanan termasuk Span. Setelah Span memulihkan diri, mereka berdua masuk ke dalam perapian. Mereka masuk ke dalam kerajaan neraka. Di sana Cogliostro dan Span bertarung melawan monster Violator. Terjadi pertarungan sengit. Span sempat mengalami kesulitan. Namun dengan tangan pisaunya Span berhasil menusuk leher Violator dan mengalahkannya. Beberapa saat kemudian Melbogia muncul bersama jutaan pasukan neraka. Mereka bermaksud ingin membunuh Span.
Melbogia menyuruh pasukannya menyerang Span, namun dari dalam tubuh Span keluar cahaya hijau yang mampu menghancurkan beberapa anak buah Melbogia. Dengan sisa-sisa tenaganya, Span membawa keluar Cogliostro dari kerajaan neraka. Mereka berdua berhasil selamat kembali ke dalam rumah Wanda. Al kemudian memeriksa keadaan Wanda dan putrinya yang baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Zack datang membawa Space yang ternyata masih hidup. Namun dari balik tembok tiba-tiba muncul Violator. Ternyata dia masih hidup. Violator menangkap Span dan membantingnya berkali-kali. Violator bermaksud memakan Span. Dari kepala Span lalu keluar duri-duri tajam menembus kepala Violator. Span mengeluarkan rantai tajam dan berhasil memenggal kepala Violator. Violator pun kembali menjadi bentuk badut dan akhirnya si badut pun tewas. Setelah kejadian itu, Tri menjadi saksi atas kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Win dan komplotannya. Win akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Di dalam Red City, di atas gedung yang tinggi, Span mengawasi sekitar, siapa tahu anak buah Melbogia kembali muncul mengacaukan bumi. Dan itulah ending dari film Span, seru dan menegangkan pastinya. Oke sobat, sampai di sini video kita kali ini. Seperti biasanya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.